Selamat siang Bapak Ibu. 3 menit ya? Oke. Kasih kesaksian apa ya? Sebenarnya perjalanan ini tuh perjalanan yang bagi saya penuh dengan pertimbangan gitu. Di tengah kedukaan yang beruntun, Kungkung meninggal akhir Februari. 10 hari kemudian, waktu saya lagi weekend, waktu itu kami sedang ke panti asuhan, tiba-tiba gereja weekend saya telepon, Hana, surat dari Serta Iman ini kami nggak bisa terima. Kamu kan lagi pelayanan di tempat kami, kenapa kamu malah diutus ke Kalimantan? Saya menentang, saya tidak setuju, kami majelis lagi rapat, kami nggak setuju kamu ikut mission trip. Saya keberatan dengan surat ini, kami majelis keberatan. Dan ternyata di jam itu juga papa saya dipanggil Tuhan gitu. Jadi perjalanan itu, nggak mau nangis. Jadi perjalanan ini tuh kayak penuh dengan pertimbangan gitu. Meanwhile harus tinggalin mama di rumah. Sebenarnya juga kan harusnya kata Bu Rima tuh harusnya mama butuh Hana di saat yang lagi baru berduka gitu. Lalu saya jadi berpikir banyak, saya jadi sempat berpikir kayaknya ada yang nggak mau saya ikut ke Kalimantan deh, kayak terlalu banyak banget sampai beruntun gitu. 2 orang meninggal dan juga gereja nggak setuju. Itu menjadi tantangan besar buat saya. Ini lanjut atau enggak gitu. Tapi saya bersyukur juga Tuhan itu malah kasih banyak kekuatan buat mama gitu. Saat saya mau pergi, mama bilang, Ana nggak usah pikirin mama gitu. Udah tenang aja, mama mah kuat, dia bilang gitu. Saya jadi berpikir kayak, oh terima kasih Tuhan kasih kekuatannya terlalu banyak. Mama dikasih kekuatan, Hana jadi tenang, Hana pun juga dikasih kekuatan. Jadi saya pun jadi ingat dan saya pun jadi sadar bahwa saya bersyukur si papa dipanggil Tuhan gitu. Saya lebih senang papa dipanggil Tuhan daripada papa menderita kesakitan dulu gitu, karena dia meninggalnya posisinya waktu lagi tidur. Saya jadi banyak bersyukur kepada Tuhan melalui banyak hal yang terjadi di kehidupan saya akhir-akhir ini. Lalu ketika saya memutuskan untuk pergi, saya berpikir banyak, Tuhan mau apaan sih? Kayaknya bebannya terlalu banyak gitu, pertimbangannya terlalu banyak buat Hana gitu, Tuhan mau apaan sih? Lalu waktu saya memutuskan pergi dan ketika sampai di Kalimantan, nggak mau nangis. Setelah sampai di Kalimantan, kami mengadakan banyak KKR gitu. Banyak 3 kali KKR. Oh, yang satu adalah, boleh next slide. Yang satu adalah KKR ini di GSRI Bengkayang untuk anak sekolah dan juga youth, pokoknya anak-anak muda. Ya hopefully kelihatan ya. Pokoknya anak muda semua ini KKR dan juga next slide. Selanjutnya kami mengadakan KKR di GSRI Pangkalan Kongsi. Di bawah ini adalah 1 orang yang mau percaya, dia mau percaya kepada Tuhan, dia mau maju dan dia mau berkomitmen, dia mau mengucapkannya bahwa dia itu mau percaya kepada Tuhan. Next slide. Selanjutnya kami juga mengadakan KKR di GSRI Tanah Hitam. Dari beberapa KKR ini, ketika Musecin bilang siapa yang mau jadi hamba Tuhan, angkat tangan dan maju ke depan, itu nggak ada. Yang di GSRI Bengkayang ada 3 orang, tapi jika di Pangkalan Kongsi dan di Tanah Hitam itu nggak ada. Saya jadi berpikir
wah saya jadi terbeban. Bukan hanya beban, tapi saya jadi lebih semangat. Semangat untuk terus belajar dan juga one day saya mau kembali lagi ke tempat itu dan saya mau melakukan KKR lagi. Dan tujuan saya adalah dari 2 geser itu harus ada yang jadi hamba Tuhan. Jadi ketika saya flashback lagi, saya pernah marah sama Tuhan, saya bilang, Tuhan maunya apaan sih? Tapi ketika saya datang ke sana dan saya melihat bahwa saya ini memiliki beban untuk melayani di Kalimantan. Dan juga yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan semangat bahwa saya ini harus lebih semangat lagi untuk menjangkau mereka dan menyentuh hati mereka supaya mereka mau percaya kepada Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Itu yang sangat menyentuh hati saya dan juga menjadi beban untuk saya. Dan perjalanan ini pun juga membuat saya belajar banyak tentang bagaimana cara mengkondisikan diri dalam satu tim. Di saat kami bertiga itu punya karakter yang beda-beda. Bang Kevas orangnya suka SKS, saya juga apalagi bukan sistem kebut semalam lagi tapi sistem kebut dalam satu hari itu. Tapi Shalom ini orangnya tipe orang yang dia lebih suka mempersiapkannya dari jauh-jauh hari gitu. Bagaimana kami berdua yang suka SKS tapi dia ini mau mempersiapkannya dari lama, itu membuat kami jadi belajar bagaimana caranya kami mengkondisikan kami dalam satu tim ini. Bagaimana kami bisa mengatur semuanya dengan karakter kami yang berbeda dan kami memiliki satu tujuan untuk melayani mereka, melayani di Kalimantan. Dan itu menjadi berkat tersendiri buat saya pun jadi belajar bagaimana nanti saya bisa melayani di gereja, bagaimana saya bisa mengatur anak remaja di gereja saya agar mereka bisa yang karakternya beda-beda itu mereka bisa menjadi satu tim yang kompak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan perjalanan ini pun juga menjadi satu refleksi bagi saya dan menjadi satu komitmen buat saya mau kembali lagi ke tempat itu. Dan saya memiliki beban untuk melayani di tempat itu. Itu dari saya, terima kasih. Ya, shalom semuanya. Di sini saya sangat bersyukur, apalagi tema yang kita bawakan itu kan The Journey of Faith gitu ya, perjalanan iman. Saya menjadi flashback lagi bagaimana perjalanan iman saya di STT Iman Jakarta sendiri. Mungkin banyak yang meragukan panggilan saya, karena mungkin kokonya hamba Tuhan jadi adiknya hamba Tuhan juga, atau karena disuruh sama gembala atau semacamnya. Banyak hal yang saya terima di mana waktu awal saya kuliah. Tapi dengan perjalanan iman ini, dengan perjalanan misi ini, saya semakin hati saya tuh melihat orang-orang, melihat perjalanan yang kita lalui bersama-sama, itu semakin melihat, oh ini rencana Tuhan emang untuk saya. Memang saya dipanggil oleh Tuhan, ya memang caranya berbeda-beda. Mungkin saya dipanggil melalui orang-orang di sekitar saya, hamba Tuhan saya atau kakak saya. Dan itulah semakin saya melihat bagaimana sikap hidup saya di asrama ini. Boleh tampilkan slide-nya? Saya sangat bersyukur bertemu dengan salah satu hamba Tuhan di GKNI Pontianak, di mana tempat Kak Yuni praktek pelayanan. Kami diskusi panjang, saya juga bahkan menerima satu kata visioner yang akan saya bawa di tugas proposal saya, itu dari beliau gitu. Jadi saya sangat amat bersyukur saya dapat kesempatan untuk melayani di mission trip ini. Dan juga ada kata yang dia bertanya ke kami, apakah diri kamu sudah berubah? Beliau bertanya kepada kami seperti itu, kepada kami yang mahasiswa, apakah diri kamu sudah berubah? Itu berkaitan dengan integritas kita sebagai hamba Tuhan. Kadang
saat tampilan ini, saat lampu nyala, saat sorotan mata ada di kita, kita berkata di atas mimbar, renungkan firman Tuhan pagi siang malam. Tapi di saat kita sendiri di kamar, di saat lampu ini udah redup, AC ini udah mati, orang-orang gak ada, apakah kita renungkan firman itu? Itu yang ngebuat saya, ngebuat saya tuh semakin, setelah itu pun juga setelah kami ketemu itu, saya akan berbicara gitu ya di mobil, kami berbicara di mobil. Saya selalu mengingat kata-kata itu, apakah diri kamu sudah berubah? Apakah Shalom sudah berubah? Apakah diri kita saat ini sudah berubah? Karena integritas seorang hamba Tuhan itu dilihat dari kegelapannya. Bagaimana ketika kita ini gelap, apakah kita tetap seperti diri kita saat ini lampu ini terang? Itu yang membuat saya jadi merefleksikan diri saya. Dan juga saya belajar untuk membagi waktu, menggunakan waktu itu dengan baik. Ya Bapak Ibu tahu sendiri saat ini tingkat saya sedang menyusun proposal. Saya sangat takut pastinya nyusun proposal itu kan seperti kayak ya tugas akhir yang kita mau bawa gitu ya, mau kita tampilkan ke dosen-dosen kita, diuji dan sebagainya. Itu ngebuat saya saat tahu gitu bahwa diri saya akan diutus ke mission trip ini sebuah tantangan seperti judul skripsi saya, tantangan dan peluang. Jadi tantangan bagaimana saya bisa mengerjakan tugas-tugas saya, tugas studi, tugas juga ada proposal dan juga persiapan kami gitu ya. Tapi juga ada peluangnya apa? Saya mendapatkan hal-hal baru. Contohnya, tim kami ini ya sekolah minggu, jadi kami ini bercerita tentang Musa. Nah, rekan-rekan lihat di situ saya itu pakai kostum domba. Di situ saya melihat peluang di mana yang tadinya saya tuh tutup mata tentang pelayanan sekolah minggu. Saya tuh kurang tertarik tentang pelayanan sekolah minggu. Tapi dengan mission trip ini hati saya tuh seneng gitu. Lihat anak-anak tuh sukacita, anak-anak tuh excited dengar cerita kita. Ya walaupun memang persiapan kami memang kurang gitu, tapi saat kami pelayanan, saat kami kasih ke anak-anak, itu benar-benar pure dari hati kami kasih semuanya, sampai suara kami tuh serak-serak pun, tapi kami bahagia gitu. Dan saya lihat anak-anak ketawa, anak-anak excited dengarnya, itu membuat saya jadi seneng gitu. Dan juga saya mendapatkan kesempatan banyak, seperti saya juga membawa seminar, juga saya berkhotbah, dan hal itu mungkin kayak seminar itu yang mengenai topik itu saya pernah bawakan di kelas konseling pastoral sama Musecin. Mungkin kalau saya tidak pernah mengikuti mission trip, saya cuman saya siapin presentasi kelas saya presentasi udah. Dan juga misalkan khotbah, saya belajar homiletika, belajar dan sebagainya, udah gitu. Tapi dengan mission trip ini, saya praktik langsung di depan orang-orang yang saya tidak kenal, di depan orang-orang yang baru saya tahu, itu beda suasananya. Itu beda banget, dan saya benar-benar bersyukur dan benar-benar melihat perjalanan iman ini merefleksikan ke diri saya. Boleh next slide? Saya mengutip dari salah satu teolog yang berkata, ketika Abraham pergi, dia tidak yakin kemana dia pergi, tetapi dia tahu siapa yang bersamanya. Ini saya refleksikan, ini salah satu kutipan yang saya khotbahkan, di mana ini jadi refleksikan diri saya lagi. Saya nggak tahu nanti proposal saya akan disetujui sama Bok Suang sama Pak Ji dengan istilah-istilah yang unik-unik. Juga saya tidak tahu apa yang kedepannya di mission trip kita lalui, ketemu orang-orang baru, ketemu hamba Tuhan yang cukup besar gitu ya. Saya tidak tahu, tetapi saya yakin sebenarnya Tuhan itu ketika Tuhan memanggil saya, Tuhan pasti memelihara saya. Sama seperti Tuhan memanggil Abraham, Tuhan juga akan memelihara Abraham. Itu yang ngebuat saya refleksikan diri saya lagi. Saya mau dengan mission trip ini saya semakin meneguhkan panggilan saya, dan saya semakin melihat
rencana Tuhan baik untuk saya. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Shalom. Ya, pertama saya mengucapkan ucapan terima kasih saya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus sendiri setia mendengar doa-doa kita. Kita berdoa, sebelum berangkat kita juga berdoa, dan saya terharu ketika kita berdoa dengan Boksuang, di mana kita semua berkumpul di tempat ini, staf semuanya, kita berdoa, itu membuat saya mencucurkan air mata pada saat itu gitu. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa, dosen, staf yang mendukung dalam doa. Ini bukanlah kegiatan kami saja yang berangkat, tetapi kita semua terlibat di dalamnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen yang telah memperjuangkan mahasiswa untuk terlibat dalam pelayanan misi seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dosen membawa lumayan banyak mahasiswa untuk melakukan mission trip. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah memperjuangkan kami, untuk yayasan juga yang sudah mengizinkan mahasiswa untuk terlibat. Kami sangat berterima kasih. Beberapa hal yang saya dapatkan dalam mission trip kali ini. Yang pertama, saya mendapatkan pengalaman. Kita tahu adalah pengalaman ini adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita ke depannya, seperti itu. Dari awal sampai akhir mission trip mungkin satu hal yang saya agak sedih, karena di perjalanan mission trip kali ini berbeda dengan mission trip sebelumnya, di mana saya sangat sedikit berelasi atau sharing dengan jemaat atau dengan hamba Tuhannya. Karena memang jadwal yang begitu padat juga, ada waktu kosong juga, tetapi kami pakai itu untuk mempersiapkan untuk sekolah minggu, untuk khotbah juga, karena kebetulan kali ini saya dipercayakan untuk membawakan satu khotbah juga di remaja. Jadi kali ini saya merasa bahwa sharing dengan jemaat itu bagi saya sendiri kurang, karena pengalaman-pengalaman saya sebelumnya ikut mission trip, sharing dengan orang itulah yang menjadi bahan bakar gitu, supaya kita jadi tetap terus semangat. Nah, tetapi kali ini memang karena waktu dan jarak yang ditempuh juga lumayan jauh, jadi benar-benar terbatas waktunya. Ada juga yang cerita, tapi saya udah nggak kuat lagi dengar ceritanya, jadi saya minta tidur duluan, seperti itu. Saya juga bersyukur pengalaman mungkin yang berharga bagi saya bisa membawakan firman Tuhan di remaja yang jumlahnya cukup banyak bagi saya dan pertama kalinya gitu. Saya juga diberi Musecin bilang, tolong nanti kamu coba call lah siapa yang mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan gitu. Ini menjadi pergumulan saya karena baru pertama saya melakukan ini dan siapa saya seperti itu, sehingga saya bisa menyentuh hati orang atau apa. Jujur, firman yang saya bawakan menurut saya sendiri juga flat gitu. Tetapi ketika saya bertanya adakah yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, di situ ada 4 orang yang mengangkat tangan, dan itu membuat saya terharu dalam artian saya yang seperti ini kok bisa gitu. Kalau tidak Roh Kudus yang menggerakkan mungkin ya itu tidak akan terjadi. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Kemudian saya juga bersyukur bertemu dengan seorang anak yang broken home. Jadi saya mendapatkan tips dan trik bermain piano baru yang selama ini saya kesulitan lah gitu. Tapi ketika saya bertemu dengan dia, dia mengajarkan saya, dia bilang ini mahal nih katanya, seperti itu. Oh iya, saya juga pikir selama ini saya cari-cari yang ini maksudnya gitu. Nah, cuman dia menjelaskan dengan sangat baik. Saya sempat belajar beberapa saat dan itu menjadi hal baru bagi saya yang saya dapatkan di mission trip. Kemudian yang ketiga, setelah mission trip saya merefleksikan, saya selalu bertanya,
kalau Tuhan izinkan saya pelayanan ke suatu tempat, apa sih yang Tuhan mau? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Nah, pada saat pulang mission trip saya merefleksikan tentang mission trip. Memang sharing dengan orang kali ini terbatas, tapi saya punya banyak waktu untuk belajar satu hal, yaitu kepemimpinan. Jadi beberapa saat sebelum saya pergi mission trip, saya membaca buku tentang kepemimpinan karena saya nggak ada background pemimpin gitu jadi orang. Jadi saya berpikir kalau suatu saat saya jadi pemimpin, ya gimana gitu. Jadi saya membaca buku dan pada saat mission trip ini memang waktu saya lebih banyak bersama dengan tim, terutama Musicin yang menjadi pemimpin kami, dan langsung belajar di lapangan gitu dengan dosen kepemimpinan sendiri. Nah, jadi saya bersyukur ini adalah pengalaman yang berharga bagi saya untuk suatu saat jika saya dipercayakan menjadi seorang pemimpin. Nah, ini pengalaman yang cukup berharga. 10 hari itu bukan waktu yang singkat gitu. Jadi saya banyak belajar tentang kepemimpinan. Kemudian beberapa hal yang berkesan bagi saya ketika mission trip ini. Yang pertama memang pelayanan sekolah minggu. Ini berkesan karena kami juga diminta untuk menantang anak kecil gitu. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Nggak mudah menyampaikannya karena anak kecil kan masih belum terlalu mengerti seperti itu. Nah, tetapi kami akhirnya menggunakan flashcard, ada kartu gitu. Jadi kartu cita-cita, ada polisi, ada dokter, ada pendeta. Nah, ketika ditanya ke anak-anak, nah saya bersyukur ada 4 tempat kami pelayanan sekolah minggu dan 4 tempat ini ada anak-anak yang mau jadi pendeta gitu. Nah, itu saya sangat bersyukur. Saya teringat dengan masa kecil saya juga dulu ketika ada pelayanan mission trip, waktu saya masih kecil, saya ingin jadi seperti mereka gitu, ingin melayani. Dan kemarin saya diberi kesempatan, saya bisa melayani. Kemudian anaknya juga ya menurut saya kalem-kalem, tidak sesuai ekspektasi kami. Mungkin ekspektasi kami, anak di kampung pasti rusuh-rusuh kayak gitu. Tidak, ternyata mereka sangat bisa diatur dan mau mendengarkan. Itu saya bersyukur. Itu juga kalau saya pikir-pikir itu doa kita juga, karena kita juga berdoa supaya jemaat itu dipersiapkan juga gitu, Tuhan persiapkan. Nah, kemudian ada satu hal menarik juga bagi saya yang menyegarkan juga gitu. Ini adalah fakta juga, fakta terbaru gitu. Jadi pada saat itu kami sedang berada di STT Bukit Jaitun, kami makan siang di rumah papanya Novi gitu. Jadi papanya Novi ini bercerita, mungkin dia ini ingin memperkenalkan bahwa Kalimantan ini, orang Dayak ini bahasanya itu banyak gitu. Nah, di situ kami waktu itu orang Dayak yang ada bersama mahasiswa Bukit Jaitun itu kira-kira lebih 10 orang gitu. Dan ditanya, kamu udah makan belum gitu, dalam bahasa masing-masing. Dan ternyata berbeda, padahal di situ orang Dayak semua. Nah, jadi satu anak langsung bilang gini, mahasiswa STT Bukit Jaitun mengatakan seperti ini, kan Menara Babel dulu di sini katanya. Jadi dia bilang Menara Babel di Kalimantan katanya. Jadi banyak bahasa tuh karena seperti itu. Ya, itu memang hanya humor gitu, tapi saya berkesan dengan humornya seperti itu. Wah, iya juga ya gitu, Kalimantan gitu beda kampung aja udah beda bahasa gitu saking banyaknya. Nah, kemudian saya terberkati dengan sharing salah satu hamba Tuhan namanya Guru Injil Donatus di GSRI Tanah Hitam. Nah, itulah mungkin waktu sharing terlama saya dengan hamba Tuhan gitu. Jadi kita sharing, saya terharu di mana dia bercerita. Jadi Guru Injil Donatus ini matanya hilang satu gitu, pecah gara-gara dia kecelakaan. Jadi dia kecelakaan pada masa mudanya, dia kecelakaan karena balap liar sih dia bilang. Jadi matanya hilang satu, hanya satu lagi matanya. Nah, jadi saya melihat, oh ini nggak mudah nih gitu. Terus dia cerita, ketika dia selesai habis kecelakaan, mata dia sudah hilang satu, lingkungan menolak dia. Yang tadinya teman-teman akrab dengan dia, tiba-tiba mereka tidak menerima dia gitu. Bahkan keluarganya sendiri mengatakan bahwa nggak ada harapan lagi, mau jadi apa lagi gitu. Kalau udah kayak gini, mau jadi apa lagi? Nggak ada lagi yang mau sama kamu gitu, dia bilang. Jadi nggak mungkin menikah. Nah, tapi suatu hari ada mission trip juga ke kampung dia dari STT Berea. Nah, jadi STT Berea dia akhirnya memutuskan untuk sekolah teologi. Dia bilang hanya coba-coba karena dia
udah stres pada saat itu karena jam 4 sore, pernah dia jam 4 sore sampai jam 4 pagi katanya itu dia nggak bisa tidur karena memikirkan apa kelanjutan hidupnya lagi gitu. Udah seperti ini, udah cacat seperti ini susah. Nah akhirnya dia pergi ke Berea, tapi dia bilang di sana dia merasa dia diterima, dia merasa dia berharga gitu di sana. Nah akhirnya singkat cerita dia melayani Tuhan, dia bahkan menikah gitu. Jadi saya kemarin bertemu dengan dia, bertemu dengan istrinya, wah itu menunjukkan bahwa di dalam Kristus ada harapan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah saya bersyukur mengunjungi 2 STT, STT Berea dengan STT Bukit Jaitun. Saya kembali diingatkan untuk kita bersyukur dan mungkin saya sampaikan kepada teman-teman juga kita harus banyak bersyukur di sini karena di STT Berea mereka masak sendiri, beli beras sendiri dan toiletnya aja udah miring-miring, bahkan toiletnya bukan keramik kayak kita gitu. Toiletnya itu hanya semen biasa, udah miring-miring dan tidak ada AC. Jadi di sana betul-betul cukup sulit lah gitu. Tapi mereka tidak kalah, kualitas mereka, iman mereka menurut saya tidak kalah juga dari kita. Jadi kita harus banyak bersyukur di tempat ini, kita bisa istirahat yang cukup, fasilitas yang banyak dan makan, tidur yang enak, biar kita juga terus berjuang untuk menyelesaikan studi kita, supaya kita bisa juga menjadi hamba Tuhan yang tetap setia. Itu pesan saya, jadi ini yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini bagian saya yang terakhir. Tadi rekan-rekan saya, kami tetap satu tim, tapi di lapangan kami berpisah. Jadi ini pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa ya. Saya hanya berdua dengan Bok Soang dan perjalanannya tidak mudah. Persiapan sebelum berangkat yang begitu banyak, sampai jujur waktu Bok Soang doakan saya setiap kami bertemu, saya bilang, Tuhan siapa saya? Dan waktu saya ditelepon Bok Soang, saya ada di ruang 2, di situ pun saya ikut berdoa. Nggak mudah gitu, karena yang harus dihadapi itu, kalau Bok Soang sering bilang itu waktu kita berangkat, peperangan rohani gitu. Jadi saya sangat bersyukur, dan saya sangat berterima kasih, khususnya kepada seluruh keluarga besar STT Iman Jakarta yang memberikan kesempatan kepada setiap kami. Silakan next slide. Ya, yang pertama itu kami ke GSR Pontianak. Lanjut. Kami bertemu dengan ini Muse, namanya Muse Paul Mark. Saya izin mengatakan kepada beliau, Muse, saya izin memanggil Muse si perintis ya. Karena beliau menceritakan bagaimana beliau merintis begitu banyaknya gereja di Lampung, di Siantar, di Kalimantan, dan banyak lagi. Dan saya sangat terberkati. Ini baru hari pertama. Next. Kemudian kami ke GKI Peniel, ini yang disebutkan oleh Shalom tadi. Di sini ada persekutuan dan bertemu dengan Ibu Lili. Ibu Lili ini sangat tegas, walaupun perempuan, tapi sangat tegas. Kamu begini-begini, yang tadi seperti disampaikan Saudari Shalom. Dan ini bertemu dengan orang-orang yang ada di sini, dan di sini juga tempat Kak Yuni. Nah, jadi ketemu dengan Kak Yuni juga. Jujur di sini mission trip 10 hari ini saya nggak sempat foto sendiri, sibuk fotoin orang. Nah lanjut, kemudian kami ke EGS Kadasan. Ya ini yang sangat berkesan ya. Saya ada videonya tapi saya tidak akan tampilkan. Ini yang paling dekat, ini pernah kuliah di Iman, Pak Sofyan, Pendeta Sofyan. Kuliah beberapa waktu di Iman dan akhirnya keluar dan lulus dari STT STIN sebelah, STT Immanuel. Kemudian kami didampingi juga oleh Pak Pendeta Waras. Singkatnya, baru kali ini sepanjang hidup, saya pertama kali dibonceng orang setengah mabuk. Itu saya nggak akan lupa sampai nanti saya tua. Bapak itu bilang, kamu mau lewat mana? Tengah, kanan atau kiri? Saya tanya. Beliau bilang, hantam aja tengah, katanya begitu kan. Wah, ya sudah, saya dalam hati, Tuhan saya sudah
Tuhan yang antar, saya sudah siap gitu, gimana pun resikonya. Dan beliau lewat dari tengah itu naik motor, sampai ternyata di belakang kami Boksuang juga dibonceng. Boksuang sampai celana itu tenggelam setengah, itu besoknya khotbah celana masih bekas becek. Wah itu Bapak itu besoknya bukan beliau lagi yang mengantar kami karena sudah cukup gitu. Dan saya ada videonya itu, saya pegang lampu, beliau lampu motornya mati dan hanya pakai sen, lampu kepala yang di sini, saya pakai handphone begini. Saya videoin sambil rekam gini. Iya Pak, kita duluan kata beliau. Nah ini perkumpulan sehari sebelum berangkat, lanjut. Dan ini orang-orang yang mau hidup sebagai Kristen, mau lahir baru, puji Tuhan. Dan sebenarnya ada satu mahasiswa yang diharapkan bisa ikut calon mahasiswi, tapi tidak sampai sekarang belum ada infonya. Dan di sini terkenal kalau hari raya, hari panen itu mereka mabuk-mabuk. Nah feeling saya yang maju ke depan ini orang yang mabuk-mabuk semua gitu. Makanya yang banyak maju itu orang tua. Nah next. Dan ini GSK Plaik. Di sini ada, lanjut, di sini ada acara persekutuan dengan hamba Tuhan, Sinode GSK, ini yang dirintis oleh almarhum papanya Civiki, dan kita bersyukur mereka sangat kompak, sangat solid, bahkan kadang rapat itu katanya bisa sampai jam 2 pagi setiap akhir bulan, atau bahkan pernah katanya sampai jam 4 bertemu, ngobrol gitu. Dan banyak yang terberkati, khususnya waktu kami beri buku, memang buku yang dibawa itu berat ya. Tapi waktu mereka terima buku itu wah saya melihat mereka menerima buku itu sangat excited. Saya pun sampai iya Tuhan, enggak sia-sia ini gitu dibawa walaupun cukup mahal pembayarannya. Lanjut. Nah ini saya foto dengan yang sebelah, yang kanan cowok itu anaknya Pendeta Sofyan, yang sebelah kiri ini bukan anaknya tapi lawannya. Nah mereka ini sering berdebat, ini kesan saya juga ketemu anak-anak sekolah minggu di sana, walaupun tidak banyak ya. Nah lanjut, selanjutnya ini GPM Benua, ini tempat papanya Kefas. Kami bertemu, di situ juga bertemu dengan 2 mahasiswa, calon mahasiswa-mahasiswi STT Iman tahun ini. Dan puji Tuhan saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan beliau. Ya kami belum pernah dapat hal yang seperti ini. Ini yang pertama kali. Jadi sebenarnya kalau STT Iman bisa menjangkau keluar, banyak khususnya yang ada di pedalaman sangat membutuhkan. Dan ini semuanya seluruh GPMBRI ya, kelas 1. Lanjut. Nah ini SMP SMA San, sekolah anak negeri. Lanjut, ini jalannya. Kami berhenti di sini karena mobil itu nggak bisa lewat. Dan ternyata banyak sekali jalan di Kalimantan yang seperti ini bentuk rupanya. Jadi bukan hanya satu gitu ya, satu di Dasan, satu di sini. Nah di sini saya diberikan kesempatan berkhotbah, sama seperti Kefas tadi, panggilan, ada 3 panggilan, lahir baru, hidup Kristen, dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Boksuang, dan satu kesan saya, sepanjang 10 hari, bahkan lebih sebelum berangkat, saya itu selalu didoakan, selalu berdoa. Selalu berdoa, setiap bertemu berdoa. Dan di sini Tuhan izinkan Roh Kudus menggerakkan banyak, itu ada 120 anak lebih dan hampir semuanya mau menerima panggilan itu. Lanjut. Next. Ini Pak Petrus Musa, kepala sekolahnya. Next. Terus saja, ini jumlah anak-anaknya, ini pertemuan dengan anak asramanya, ini yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan yang ke depan. Puji Tuhan, mereka juga menerima dan sangat terberkati, dan saya juga bersyukur bertemu dengan salah satu orang Karo di sini. Next. Selanjutnya, ini alumni Iman, Ibu Susan Cion dari alumni Iman. Next. Beliau itu mengajar sudah, ini yang datang ini cuman 120-an. Sementara totalnya itu 600 sampai 800 dan ada di asrama juga. Dan semuanya baik responnya, dan dari sini juga ada yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, dan kita doakan nanti akan masuk tahun ini. Dan puji Tuhan mereka semua juga bisa terberkati dengan apa yang kita berikan. Next, supaya cepat selesai. Ini beliau dan mamanya. Next lagi. Ini ketika mereka menerima buku, ini sekolahnya. Dan ini GKI Antioquia.
ini pendeta ini ke-8, ada satu lagi yang belakangan, ada ke-8 anak yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kita doakan supaya mereka juga bisa taat kepada panggilan Tuhan. Lanjut. Ya, ini foto yang sangat berkesan buat saya ya. Karena ini ada nama beliau itu Pendeta Aris, tidak muda lagi dan kesaksian hidupnya luar biasa. Ini di samping Sungai Kapuas, ini hari terakhir sebelum besoknya kami akan kembali ke Pontianak. Dan saya sangat terberkati dan saya terkesan dengan satu kalimat, berharap yang terbaik dan berserah. Ini disampaikan Bok Suang. Jadi rekan-rekan, berharap yang terbaik tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena bukan hanya Kalimantan, dan kalaupun saya ditanya, saya tidak mau kembali ke Kalimantan. Bukan karena pengalaman yang seperti ini, saya sangat bersyukur. Tapi masing-masing kita mungkin baiknya kembali ke tempat kita masing-masing. Karena begitu banyak orang-orang di daerah yang membutuhkan firman Tuhan. Dan mungkin lebih parah dari ini. Berharap yang terbaik dan berserah. Dan terakhir saya mengutip dari apa yang disampaikan Pak Petrus Musa yang mengatakan, fight, faith, iman, fit, sehat, fight, bertarung. Jadi kita juga dalam hidup asrama, kita juga punya 3 ini. Iman kita, sehat, jasmani, fight. Kita juga harus ikut dalam pertarungan sampai kita menang. Dalam pengalaman ini bukan berarti saya beres penuhnya, enggak. Saya juga kena tegur Bok Suang karena saya juga punya miss. Jadi benar-benar harus fokus. Dan saya sangat bersyukur ini mendidik saya, mengajarkan saya. Dan bukan hanya saya saja, semuanya kita sama-sama bertumbuh, maju. Dan saya bersyukur kita bisa ikut terlibat dalam bagian kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.